Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan di dalam mukadimah bukunya ini, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqam, kemudian mereka istiqamah dengan ucapannya itu. Jadi orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Rabb itu apa artinya? Kalau kita bawa nanti kepada akidah yang diberikan penjelasan oleh para ulama, bahwa ada yang namanya tauhid rububiyah, ada yang namanya tauhid uluhiyah. Kata Rabbu itu untuk rububiyah, di mana maksudnya adalah kita meyakini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, seperti Allah lah yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita hidayah, Dia yang memberikan kita kesehatan, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang mengatur segala kehidupan dunia ini. Tidak ada sesatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah tahu. Bahkan selembar daun yang jatuh ke permukaan tanah itu Allah tahu. Seandainya tadi ada semut yang diinjak di situ mati semut itu, Allah tahu. Yang injak kadang tidak tahu. Kita yang injak mati semut itu kena diinjak, kita tidak tahu dari Allah. Allah tahu. Maka rububiyah itu meyakini rububiyah Allah itu adalah meyakini semua kehendak dan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika ada orang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu mereka istiqamah, lalu mereka konsisten dengan ucapannya itu, enggak pelan-pelan dia. Enggak sekali-kali dia berdoa kepada Allah, sekali-kali berdoa kepada kuburan, sekali-kali dia bertauhid, sekali-kali dia berbuat syirik. Enggak itu yang dia lakukan, tapi istiqamah Rabbul Allah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka tidak akan ada sedikit pun rasa takut, wala yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa galau dalam kehidupannya. Ini luar biasa istiqamah ini. Maka orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya akan hilanglah dari dia kegalauan, hilang dari dia rasa takut. Takut seperti apa? Ini perlu kita pahami baik-baik, karena seringkali rasa takut itu menghantui kita. Ada orang yang takut dengan
rezekinya bulan depan. Jadi sulit sekali rasanya untuk membayarkan zakat itu karena khawatir dia nanti rezekinya tidak ada. Sulit sekali dia untuk berinfak karena khawatir dia bulan depan tidak akan bisa memberikan jajanan untuk anaknya. Takut dengan keadaan rezekinya, takut dengan hilangnya jabatan, takut dengan hilangnya dunia di tangannya. Padahal semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengambil kapan dia mau, dan Allah bisa memberikan kembali kapan dia mau. Jadi la khaufun alaihim, tidak akan ada sedikit pun rasa takut dalam kehidupannya, karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kalau seandainya hidupnya tidak bersandar kepada Allah, selalu ada rasa takut. Ini berapa banyak ketakutan muncul gara-gara corona. Padahal kata Syekh Imam Sudais, mati karena corona itu 1%, tapi mati karena corona itu 100%. Kenapa begitu? Orang buktinya, padahal tidak boleh ada corona, dia pasti akan mati. Apakah dia yang akan mematikan kita? Tidak. Kalau kata Allah belum, kalau kata Allah kita masih hidup, maka apapun yang datang tidak akan bisa mematikan kita. Tapi kalau seandainya kata Allah umur kita hanya sampai di situ, tidak pun ada corona, maka kita pasti akan mati. Jadi la khaufun alaihim, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam kehidupannya, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia istiqamah dalam menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak kita sadarkan, pasti akan curiga aja dalam hidup kita, pasti akan takut aja dalam hidup kita. Kalau seandainya kita buka usaha di satu tempat, tiba-tiba ada orang lain buka usaha yang sama. Kita buka usaha nih, umpamanya kita jual sarapan pagi, jual nasi goreng, laris nasi goreng kita. Tiba-tiba besok ada orang lain buka nasi goreng juga di samping kita. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, muncul rasa takutnya. Dia akan mengira bahwa orang tadi akan merampas rezeki yang selama ini yang dia dapat. Padahal rezeki yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan hidup kita kepada Allah dan istiqamah dengan itu. Itu makna Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maka artinya adalah memaknai kata Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dulu ada Nabi Sulaiman, ditangkapnya seekor semut. Ditangkapnya. Apa kata Nabi Sulaiman kepada semut itu? Wahai semut, berapa jumlah makanan yang kamu butuhkan dalam 1 tahun? Berapa kamu perlu makan dalam 1 tahun? Disebutkanlah oleh semut itu bahwa makanan dia dalam 1 tahun itu sebesar biji korma lah kira-kira. Ada sejenis makanan yang dia sebutkan, tapi besarnya hanya sebesar biji korma, kecil sekali. Itu dalam 1 tahun. Kata Nabi Sulaiman, minta izin dia kepada Allah agar di tahun itu dia yang menanggung makan semut itu. Dia yang menanggung makanan semut itu. Diambillah seekor semut, diletakkan di dalam 1 botol, diletakkan makanan yang seukuran yang dia sebut dalam 1 tahun. Dan Nabi Sulaiman menutup celah semut itu untuk keluar karena makannya sudah dekat. 1 tahun berikutnya dibuka kembali tempat semut itu oleh Nabi Sulaiman. Ditengoknya
ternyata makanannya tinggal separuh, tidak pula habis semuanya. Bertanya Nabi Sulaiman, wahai semua, kamu mengatakan bahwa makanan setahun kamu adalah sebesar biji kurma, sudah saya letakkan di situ, kenapa kamu tidak habiskan? Apa kata semua? Dulu makanan saya sebesar biji kurma itu habis oleh saya 1 tahun. Saya tak peduli dengan habisnya itu, karena saya sadarkan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tahun ini, ketika saya sadarkan hidup saya kepada kamu, tidak saya habiskan yang sebesar biji itu, karena saya khawatir kamu lupa dengan saya, lalu saya tidak punya makanan bisa tahun berikutnya. Jadi mungkin tidak kira-kira Nabi Sulaiman lupa? Mungkin kalau dia lupa nanti terus habis ini, apa yang mau saya makan? Nah, saya khawatir kamu lupa. Berarti Nabi manusia mungkin lupa, tapi dia tidak habiskan, karena khawatir Nabi akan lupa, dan kalau lupa dia tidak akan punya makanan lagi, karena dia sudah ditutup celah-celah untuk mendapatkan rezeki. Nah, jadi ketika dia sadarkan hidupnya kepada Allah, dia tidak hilang, tidak takut sama sekali, tidak khawatir dia sama sekali, karena kebutuhannya adalah segitu, habis sama dia. Tahun depannya pasti akan ada lagi rezeki selagi dia hidup. Karena Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah kitabnya Al-Fawaid itu menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat menarik. Apa katanya? Madam al-ajalu baqiyah kana rizqu atiyah. Selagi ajal itu ada, maka rezeki pasti datang. Selagi ajal ada, maka rezeki pasti ada. Orang-orang yang sudah meninggal itu adalah orang-orang yang jatah rezekinya sudah habis. Nah, inilah Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summa istaqam, lalu istiqamah kita. La khaufun alaihim, tidak akan ada sedikit pun rasa takut, rasa khawatir dalam hidupnya, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang di kantor-kantor khawatir bawahannya cepat naik pangkat, karena kalau naik pangkat bawahannya nanti dia pula yang jadi atasan. Kadang dihalang-halangi naik pangkatnya. Kalau kata Allah jadi. Kalau kata Allah tidak jadi, maka tidak akan pernah jadi. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dan tidak takut itu akan ada pada orang-orang yang istiqamah dengan ungkapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Yang kedua adalah wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih, tidak akan galau. Bahasa orang sekarang, tidak akan galau pikirannya. Berapa banyak orang galau pikirannya, enggak jelas apa yang mau dibuat, malas saja dalam beribadah, tidak tenang jiwanya. Ketahuilah, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada pada sa'adatul qalbi, ada pada ketenangan jiwa, ada pada ketenangan hati. Kalau hati dan jiwa kita sudah tenang, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, dan itu akan didapat oleh orang yang istiqamah dengan mengucapkan Rabbunallah. Sakit dia, tidak ada masalah bagi dia, karena sakit itu Allah yang memberikan. Yang dia ingat kalau sakit apa? Dia ingat hadis Nabi, sakit itu akan bisa menggugurkan dosa. Selama dia sakit, itu akan membuat dia lebih dekat dengan Allah, akan lebih bersemangat dia untuk beristighfar, sehingga sakit itu akan bisa menghapuskan dosa. Kalau sehat dia, alhamdulillah, karena dengan sehat itu dia bisa semakin semangat untuk beribadah. Yang kemarin sakit dia sulit pergi ke masjid, tapi kalau sudah sehat, berarti Allah sudah kembali mengizinkan dia untuk pergi ke
masjid. Ini cara berpikir orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang berkata Rabbuna Allah. Bahkan indahnya agama kita ini, ketika Rasul mengatakan salah satu bentuk keindahan agama ini, apabila ada seseorang yang dalam keadaan sakit, lalu ia tidak bisa mengerjakan amal-amal baik yang biasa dia lakukan. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jadi umpamanya dia biasa pergi sholat berjamaah, terus dia menghadiri sholat jamaah, tiba-tiba dia sakit di hari itu dan tidak bisa pergi untuk sholat berjamaah, dan dia tetap berkeinginan untuk menghadirinya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala pada saat dia sehat. Sayang Allah itu sama kita, sangat sayang. Tidak pergi kita, tetap kita di rumah saja karena kita sakit, tapi kita punya semangat untuk menghadirinya hanya karena sakit yang pahalanya. Allah tetap memberikan pahala yang sama sebagaimana dia sehat dan sebagaimana dia dulu bermukim atau tidak dalam keadaan safar. Hilang galau pikiran kita ini kalau seandainya kita benar-benar sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sandarkan hidup kita kepada orang yang punya kepentingan sama kita, siap-siaplah menerima kekesalan dalam kehidupan. Siap-siaplah menerima hinaan-hinaan karena dia membutuhkan kita. Kita berbuat baik pada dia karena dia butuh kepada kita. Kalau kita sandarkan hidup kita kepada orang seperti itu, siap-siaplah untuk menyesal. Tapi ketika kita sandarkan hidup kita kepada dia yang tak pernah membutuhkan kita, kita beribadah ini bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Allah tak pernah butuh kepada ibadah kita. Yang butuh kepada ibadah itu adalah kita sendiri. Allah hanya ingin kita membuktikan bahwa kita mencintainya dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatillah, jadi ini di antara ayat yang disampaikan oleh penulis buku ini, Syekh Abdul Razak Al-Badr, tentang betapa memang pentingnya dalam hidup ini kita istiqamah. Ini menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya selesai pada ucapan. Agama ini tidak hanya di lisan. Tidak sempurna kalau sekadar kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Setelah ucapan itu ada tindakan. Jadi harus dihubungkan antara ucapan dengan tindakan. Oleh karena itulah dalam definisi iman yang disampaikan oleh para ulama akidah, dia mengatakan bahwa iman itu adalah at-tasdiq bil qalb, diyakini, dibenarkan oleh hati, al-qaul bil lisan, lalu diucapkan dengan lisan. Cukup sampai di situ? Tidak. Wal amalu bil arkan, dan ada tindakan nyata. Nah, oleh karena itu ucapan amantu billah harus diikutkan dengan tindakan-tindakan secara istiqamah. Ada seseorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala syai', tunjukkan kepada saya satu hal di mana lan as'ala ahadan ba'da, saya tidak akan nanya lagi orang lain sesudah itu. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Singkat saja jawaban Nabi, amantu billah summa istaqim. Katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, summa istaqim, lalu istiqamah dengan ucapan itu.
Nah, ikhwati billah, kita coba ambil satu kaidah yang pertama yang ada dalam buku ini, karena dia ada 10 kaidah dalam istiqamah. Untuk malam hari ini saya yakin hanya satu kaidah saja yang akan kita bahas. Setelah beliau menyampaikan betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan, lalu beliau menyebutkan 10 kaidah penting dalam istiqamah itu. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, beliau mengatakan al-istiqamatu minnah ilahiyah wa hibah rabbaniyah. Jadi minnatul ilahiyah wa hibatul rabbaniyah. Istiqamah itu adalah karunia dan pemberian yang datang dari Allah. Istiqamah itu benar-benar ada di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Allah lah yang memberikan istiqamah itu, Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan memberikan. Dan ketika Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, Allah tidak akan memberikan. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Semua kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim di mana dikatakan oleh beliau, Allah yudhifu ila nafsil hidayah ila siratil mustaqim. Bagaimana dalam ayat-ayat itu Allah menyandarkan kepada dirinya hidayah menuju siratal mustaqim. Jadi Allah sandarkan bahwa hidayah itu benar-benar hanya milik Allah. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla. Dan bahwa sesungguhnya segala sesuatu biyadihi azza wa jalla itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha biyadihi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Mutlak ada di tangan Allah. Ini menggambarkan bahwa Allah lah pemilik segala macam bentuk kehendak dan kekuasaan. Jadi jangan dipalingkan ini ayat ini nanti kepada debat-debat yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang menggunakan akal dan logikanya, bahkan di antara mereka memperdebatkan persoalan qada wal qadar. Kan ada umpamanya orang yang tersesat, ada orang yang tidak beriman, ada orang yang memanfaatkan ayat ini. Apa kata mereka? Kan hidayah ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak memberikannya hidayah, ya berarti tidak dapat. Kenapa harus masuk neraka? Allah tidak memberikan hidayah, jangan larikan ke sana. Ayat ini tidak sedang menghendaki agar kita mendapatkan persoalan takdir. Tapi ayat ini tujuannya adalah agar kita meyakini bahwa segala-galanya, segala kehendak itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hidayah ada di tangan Allah, maka orang-orang yang menginginkan hidayah itu hendaklah dia sepenuh hati memintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kalau memang hidayah itu datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa memberikannya, maka mintalah secara jujur dari hati kita agar selalu diberikan hidayah dan agar tetap istiqamah di dalam hidayah. Itu tujuannya. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW
wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Abu Thalib, paman dia sendiri, paman beliau sendiri. Bahkan pamannya itu membela dakwahnya Nabi. Jangan coba-coba ganggu dakwahnya Nabi, pamannya akan membela dia, dilindungi dia oleh pamannya itu dalam berdakwah. Maka di akhir-akhir hayatnya pada saat dia sakit, dia ingin sedikit agak memaksa agar beliau ucapkan syahadatain. Ayo pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedikit agak dipaksa oleh Nabi, tapi pamannya tetap tidak mau. Bahkan turunlah ayat yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dalam Al-Quran, dalam firman Allah, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa memang hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Apa kata Allah? Kalaulah mereka itu melakukan apa yang sudah disarankan, diajarkan, diperintahkan kepada mereka, kalau itu mereka lakukan, lakana khairan lahum, niscaya itu adalah satu kebaikan bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan akan membuat mereka benar-benar sabit tetap dalam amal itu, dan kami akan memberikannya ajran azimah, pahala yang besar. Lalu apa kata Allah? Wa lahadainahum siratan mustaqimah, dan niscaya kami akan memberikan mereka hidayah, petunjuk, siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Itu satu di antara sekian banyak ayat yang disebutkan dalam kitab ini yang benar-benar menyatakan bahwa hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita ini harus kita mohonkan kepada Allah agar bertahan. Karena berapa banyak ujian dan cobaan yang mengganggu ketaatan kita itu. Banyak sekali ujian dan cobaan yang kapan-kapan ketaatan kita akan bisa berkurang, dan itu memang ciri-ciri dari iman manusia. Karena iman manusia itu yazid wa yanqus, kadang bisa bertambah dan kadang bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dia dengan ketaatan dan berkurang dia dengan kemaksiatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sebagai manusia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia itu fujur dan takwa. Fujur dan takwa. Ada semangat untuk berbuat dosa dan ada semangat untuk berbuat ketakwaan. Fujur dan takwa inilah yang sehari-hari berjuang terus untuk memperjuangkan dirinya. Yang fujur ingin pula mengalahkan yang takwa ingin mengalahkan yang fujur. Terus seperti itu terjadi sirat, perkelahian antara dia. Nah, kalau orang seperti itu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Berarti orang yang mampu mempertahankan ketakwaannya dan mengalahkan fujur.
wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang kalau seandainya dia mengotori dirinya dengan cara mengedepankan fujur daripada takwa. Ikhwati fillah, kita harus paham betul bahwa hidayah semata-mata datang dari Allah. Maka berdoalah, jujurlah untuk memohon kepada Allah dari hati yang sangat dalam. Mohon kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah beri saya petunjuk, ya Allah jadikan saya orang yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan doa itu kita bisa mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ini tantangan dalam kehidupan sangat banyak sekali. Kalau seandainya kita tidak hati-hati, kita tidak kuat dalam iman kita, niscaya yang akan ada dalam kehidupan kita adalah yang kos wa yang kos, berkurang dan berkurang. Di mana-mana ada dosa, kita pergi kemana saja ada peluang untuk mendatangkan dosa. Bahkan di dalam rumah kita sendiri ada dosa. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar iman kita tetap kokoh, niscaya kita akan hanyut. Tapi dengan doa, semoga Allah mengabulkan, dan dengan cara itu maka kita bisa tetap istiqamah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu dikatakan ada doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi. Wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering yang diucapkan oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini orang selevel Nabi. Coba bayangkan, selevel Nabi dan dijamin masuk surga, dijamin dosanya terampuni, bahkan dijaga, dipelihara oleh Allah. Tapi doanya ini, bahkan dikatakan aksar doain Nabi, doa yang paling sering diucapkan Nabi adalah ini, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang menguasai hati, wahai Allah yang membolak-balik hati. Karena kalbun artinya yang bolak-balik. Kalbun itu yang sering kita artikan hati itu secara bahasa artinya bolak-balik, mudah berubah. Pagi sayang, sore benci. Itu sifat hati. Atau pagi dia begitu benci sama anaknya atau sama istrinya, sore berubah jadi sayang. Belum balik dia. Kalau tetap saja itu tidak hati namanya. Dia bolak balik. Sehingga muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, yang menguasai hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu atau di atas agamamu. Ini sesungguhnya adalah doa istiqamah, doa agar kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah di atas shiratal mustaqim. Dan sadar atau tidak, sadar kita atau tidak, setidaknya permohonan untuk hidayah istiqamah itu kita ucapkan 17 kali setidaknya sehari semalam. Itu minimal itu. Karena doa itu sebenarnya ada dalam Al-Fatihah. Ada dalam ayat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat. Cuma kita sadar tak kalau kita sedang berdoa itu? Jangan-jangan saat kita baca doa itu pikiran kita entah kemana-mana.
hati kita tidak bersama Allah. Kita baca tuh, apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ihdina, ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Apa itu? As-siratal mustaqim. Istiqamah di atas jalan, ya Allah. Berilah kami hidayah agar tetap istiqamah di atas jalan. Jadi yang kita minta itu siratal mustaqim, jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu sudah ada sebenarnya. Apa jalan yang lurus itu? Al-Quran. Jadi yang kita minta apa sebenarnya? Ada hidayah. Hidayah itu terbagi kepada dua. Ada namanya hidayatul dilalah, ada hidayatul irsyad. Hidayatul dilalah, hidayatul irsyad. Jadi yang pertama, hidayah bagi orang-orang yang memang belum beriman kepada Allah. Maka Allah tunjukkan, Allah berikan, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah itu. Seperti umpamanya Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dulu sebelum dia masuk Islam, niatnya apa? Cita-cita tertingginya adalah membunuh Nabi. Coba, itu cita-cita tertinggi Umar bin Al-Khattab, membunuh Nabi. Ini Muhammad ini bikin kacau aja ini di kota Mekah. Kalau begitu harus dibunuh. Pergi dia nyari Muhammad itu agar dia bunuh. Di jalan ketemu sama kawannya, kamu mau kemana? Mau cari Muhammad, mau saya bunuh. Ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus Nabi Muhammad itu? Adik kamu saja sudah masuk, mendengar adiknya sudah masuk Islam, balik mutar dia cari rumah adiknya. Di pintu rumah adiknya itu dia mendengarkan ada ayat yang dibaca. Itu adalah surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk membuat kalian menjadi sulit. Berarti Quran diturunkan bukan itu, tapi betul tazkiratan liman yakhsha, menjadi pengingat bagi orang yang takut kepadanya. Ayat itu didengar oleh Umar melalui telinganya, masuk ke dalam hatinya, Allah tunjukkan langsung hidayah. Kata Umar, kalau begitu Nabi Muhammad bukan pengacau. Kalau begitu berarti Nabi Muhammad membawa. Itu namanya hidayatul dilalah. Allah yang menunjukkan hatinya. Tapi kita yang sudah beriman ini, hidayah mana yang kita minta? Apakah hidayah sebelumnya seperti Umar tadi itu? Tidak. Yang kita minta adalah bagaimana Allah senantiasa membimbing kita untuk taat kepada Al-Quranul Karim, Al-Irsyad, bimbingan. Kita mohon agar Allah bimbing kita untuk tetap berada di jalan Al-Quranul Karim. Beda ada dua bentuk hidayah tadi. Kita sudah muslim, kita sudah beriman kepada Allah. Bukan hidayah yang seperti orang-orang muslim itu yang sebelum Islam itu kita minta, tapi hidayah agar tetap istiqamah di atas agama. Maka kalau ada umpamanya ibu-ibu belum pakai jilbab, kenapa ibu belum pakai jilbab? Sebelum dapat hidayah. Hidayah mana yang dia tanya lagi? Kan Qurannya sudah ada. Berarti dia belum mau menerima bimbingan Al-Quranul Karim dalam persoalan menuntut ilmu. Itu saja. Ada orang kaya sampai harta nisabnya tidak mau bayar zakat. Kamu kan nggak bayar zakat sebelum dapat hidayah. Kapan dia akan mendapatkannya? Kalau begitu, bukankah dalam Al-Qurannya sudah ada? Maka kita perlu bimbingan dari
Allah Subhanahu wa taala perlu hati kita ini dibimbing oleh Allah agar kita tetap berada di dalam hidayah dan istiqamah di atas Al-Qur'annya. Maka ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami untuk tetap berada di atas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati saya di dalam agama. Dan ternyata bukan hanya Nabi aja yang biasa berdoa seperti itu, tapi Nabi mengajak istri-istrinya, mengajak para sahabat, mengajak kita semua untuk melakukan hal yang sama. Coba ucapkan itu nanti doa itu. Dan di sujud kita, di sujud itu tempat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kita akan merasa lebih dekat kepada Allah saat kita sujud. Coba khusyuk nanti baca doa itu saat sujud. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya dalam agama. Kalau kita khusyuk, kalau benar-benar kita menyadari kita sedang berdoa, besar harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ummu Salamah masuk waktu Isya, kita azan dulu, kita selesaikan tutup saja atau sambung setelah azan? Kalau sambung azan dulu, nanti kita sambung azan aja dulu. Azan dulu, silakan. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, qultu ya Rasulullah. Jadi kata beliau, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Awa innal quluba la tatakallam. Ya Rasulullah, apakah hati hamba ini tatakallam, berbolak-balik? Ini pertanyaan. Apa benar hati manusia itu sering tidak konsisten, bolak-balik? Kadang suka, kadang benci, kadang marah, kadang cinta. Lalu kata Rasul, qala na'am. Rasul mengatakan iya. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Jadi tidaklah ada khalqillahi min bani Adam, bani Adam, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, manusia ini, illa kecuali anna qalbahu, bahwa sesungguhnya hatinya baina usbu'aini min asabi'illah, itu berada di antara dua jari jemari Allah. Jadi hati manusia ini, hati semua orang, hati semua bani Adam min basharin, dari golongan manusia semuanya, baina usbu'aini min asabi'illah, berada di antara jari jemari Allah, dua jari Allah. Ada lagi baina asabi'ir rahman dalam satu riwayat yang lain, berada di antara jari jemari Allah. Kalau kita ibaratkan, kalau ini ada barang, lalu barang ini ada di tangan kita, kita bisa memindahkan ke sini, bisa membolak-balikkannya, bisa menegakkannya, bisa memecahkannya. Hati manusia baina asabi'ir rahman, ada di antara jari jemari Allah. Ini di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat zat Allah yang harus kita imani maknanya. Tapi jangan pernah kita mencoba untuk membayang-bayangkan bahwa tangan atau jemari Allah itu seperti jemari kita. Jangan pernah. Kalau terbayang oleh kita, jari kita ada 3 ruasnya,
jumlah jemarinya 5. Jangan pernah membayangkan bahwa Allah juga seperti itu. Itu akan terjebak nanti pada tasbih, pada penyerupan Allah dengan makhluk, dan itu mustahil. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi secara zahir yang ada pada hadis ini harus kita imani, karena ada hadisnya. Begitulah sikap untuk semua sifat-sifat zat Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan meyakini secara zahir itu tidak termasuk tasbih, karena kita tidak sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menganggap bahwa jari jemarinya Allah itu sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Di situ baru menyimpang. Jadi, dan ini bukan mutasyabihat, karena orang menganggap itu sebagai mutasyabihat yang nggak jelas maknanya. Jelas maknanya, tapi tidak tahu kita seperti apa kayaknya. Nah, ini kan sering diperdebatkan oleh banyak orang, dan memang banyak orang yang masih sulit untuk menerimanya. Umpama ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Ini kan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, bahwa Allah bersemayam di atas aras. Yang tidak boleh itu, jangan pernah membayangkan bahwa Allah itu duduk sebagaimana duduknya seorang raja di atas singgasananya. Jangan pernah terbayang kalau Allah duduk di geser aras, Allah jatuh, karena dia tidak membutuhkan arus. Ketika dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas aras, bukan dia membutuhkan arus, mustahil Allah membutuhkan arus. Bahkan kita tidak tahu berapa jarak antara Allah dengan, karena antara langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai nanti ke Sidratul Muntaha, itu jaraknya jauh luar biasa. Itu 500 tahun perjalanan antara langit pertama, langit kedua, itu 500 tahun perjalanan. Berapa jauh itu? Nah, jadi mengimaninya wajib. Karena kalau tidak kita imani, nanti berarti kita tidak mempercayai firman Allah. Nah, disinilah ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Imam Malik tentang makna istiwa. Jadi ada seorang pemuda, ya Imam, coba sebutkan kepada saya apa makna istiwa, seperti apa itu? Dia Imam Malik tidak jawab dulu, mikir dia ini orangnya sehat atau enggak. Kok nanya-nanya seperti itu? Tidak pernah ada pertanyaan sebelum ini, tidak pernah ada seorang yang namanya Imam Malik. Setelah dia diam, lalu dia mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu udah jelas, orang Arab akan paham setiap dikatakan kata istawa. Lalu kata beliau, al-kaifu majhul. Bagaimananya majhul, itu tidak pernah diketahui karena tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Wajib kita percaya karena Allah yang ngomong. Masa kita tidak percaya sama firman Allah? Wa su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan maknanya itu adalah persoalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Kata Imam Malik, coba keluarkan dia dari majelis ini, katanya. Karena mulai mempertanyakan hal-hal yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Nah, ikhwatifillah, ini persoalan iman yang barangkali akan lebih dalam dibahas dalam kajian-kajian akidah. Ini kenapa kita sampai ke situ, karena ada hadis yang mengatakan bahwa hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman,
berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dua jari jemari, percayalah itu, yakini itu. Tapi jangan pernah membayangkan bahwa Allah memiliki jari jemari sama dengan makhluk, maka itu akan terjebak kepada pemahaman tasbih dan tajsim. Kadang-kadang ada orang yang memaling-malingkan maknanya, tapi memalingkan makna itu juga tidak menyelamatkan dia. Contoh umpamanya istawa tadi itu dipalingkanlah artinya dengan istaula. Oh, itu artinya bukan istawa, karena istawa itu bersemayam itu hanya untuk makhluk. Itu artinya istaula, menguasai, berkuasa. Makhluk berkuasa. Kira-kira makhluk berkuasa? Berkuasa juga, berarti sama aja. Jadi memalingkan makna kepada makna lain yang juga ada pada makhluk. Maka yang paling selamat itu bukan bertakwil, bukan memalingkan pada makna lain, kecuali kalau ada hadisnya, ada dalilnya. Kalau tidak ada pendukung bertakwilan itu, terima, karena Nabi memang memahaminya seperti itu. Tidak ada satupun sahabat yang nanya-nanya sama Nabi ketika dikatakan baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Oh, kalau begitu Allah punya jari ya. Sudah ada yang nanya. Kalau ada yang nanya pasti sampai riwayatnya begitu. Ini tidak ada. Semua mereka paham, dan mereka paham bahwa Allah tidak akan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau nanti menyamakan makna itu dianggap sudah sama dengan Allah, makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti kita akan menolak nanti semua sifat Allah. Bahkan Sami'un sendiri akan kita tolak nanti. Umpamanya Allah yasma'u tahawurahuma, Allah mendengarkan percakapan. Ini kan ayat turun pada Khawlah binti Azwar. Allah mendengarkan percakapan, berarti Allah mendengar makhluk, berarti sama. Kalau itu membuat tasbih, akan dihapuslah nanti semua sifat-sifat, dan disitulah salahnya kaum Mu'attilah. Ada aliran Mu'attilah yang menolak semua sifat Allah karena dianggapnya itu sama dengan. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima maknanya, imani seperti itu, tapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Itulah yang paling selamat dan paling mudah untuk diterapkan, diamalkan. Adapun mencoba-coba untuk mentakwil kalau tidak ada dalilnya, jangan ditakwilkan. Apalagi kalau pentakwilan itu akan menyebabkan kita menolak sifat-sifat zat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya zat yang maha mulia, tidak serupa dengan zat manapun. Nanti di akhirat kelak Allah akan izinkan orang-orang beriman, dan hanya orang-orang beriman, untuk melihat kepada wajahnya Allah. Berarti Allah mulia. Nah, imani itu, tapi jangan pernah kan wajahnya seperti wajah manusia. Hanya Allah yang tahu, hanya Dia yang tahu. Kita pikirkan pun kita tidak akan sampai kepada kesimpulannya, karena Nabi Muhammad tidak pernah memberitahukan seperti apa. Yang dituntut hanyalah beriman. Jadi dalam hadis ini Nabi menjawab pertanyaan Ummu Salamah, apakah benar hati itu bolak-balik? Rasul bilang iya. Karena hati semua Bani Adam itu ada di antara jari jemarinya Allah. Fa insyaallahu aqamah wa insyaa'a azarah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan meluruskannya. Tapi jika Allah berkehendak pula, maka Allah akan menyelewengkannya, menyimpangkannya. Maka sekali lagi, perbanyaklah doa agar kita tetap diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan seperti yang dikatakan tadi, kalau memang benar-benar kita menginginkan hidayah itu, dan hidayah itu hanya ada di tangan Allah, maka mintalah dengan hati yang jujur, mintalah dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar ikhlas.
agar Allah memberikan kita hidayah, agar Allah menetapkan hati kita tetap istiqamah di atas jalannya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Ta'ammaltu, saya mencoba untuk mengamati, saya amati anfa'ad du'a fa innama huwa su'alul aini ala marwatih. Saya lihat, kata beliau, doa yang paling bermanfaat itu adalah su'alul aun ala marwatih, permohonan agar kita dibantu oleh Allah, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ala marwatih, untuk berada di atas keridhaannya, untuk berada di atas sesuatu yang dia ridai. Summa ra'aituhu fil Fatihah, lalu saya lihat itu ternyata ada dalam Al-Fatihah. Apa yang dimaksud ada dalam Al-Fatihah tadi itu? Itulah yang doa tadi. Ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang diridhai oleh Allah. Hanya Engkau tempat kami meminta, hanya Engkau tempat kami menyembah, tidak ada yang lain. Lalu kita ikutkan dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah siratal mustaqim. Mana siratal mustaqim itu? Ketika kita berada di atas keridhaan Allah, ada dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau tempat kami meminta. Tidak ada yang kita tempat meminta kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara-cara syirik, bukan dengan jimat-jimat. Ada orang ingin laris dagangannya cari jimat laris. Ada orang lambat dapat jodoh cari dukun agar bisa memberikan jimat biar dicintai oleh orang lain. Nah, dekatkan diri pada yang pemilik cinta, maka Allah akan memberikan cinta itu kepada kita. Kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh banyak orang. Itu semua hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaidah yang pertama dari 10 kaidah istiqamah, di mana dikatakan al istiqamatu minnatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah. Istiqamah itu adalah pemberian Allah, benar-benar karunia yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah karunia itu dari yang memilikinya. Niscaya insya Allah, mudah-mudahan kalau doa kita dikabulkan, mudah-mudahan kita semua tetap berada di atas istiqamah. Cukup satu kaidah dulu yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk mempelajari 9 kaidah setelahnya. Demikian, terima kasih. Kita tutup langsung. Tidak mungkin ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan? Langsung ya. Setelah salat. Oh, salat aja dulu ya. Terus? Gitu. Kalau ada salat nanti baru. Kalau ada pertanyaan nanti baru. Setuju tuh? Setuju tak setuju nanti setelah salat kita lihat. Kalau udah pada lapar semua nanti berarti tidak ada pertanyaan setelah salat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi semoga Allah membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.